Dalam data prevalensi penyebab kematian di Indonesia akibat penyakit tidak menular, penyakit hipertensi menempati posisi teratas dalam kurva data. Berikut adalah data perbandingan yang dilansir dari laporan riset kesehatan dasar Kemenkes tahun 2013 dan 2018. Dalam data terlihat penyakit hipertensi yang menyebabkan kematian cukup meningkat sejak tahun 2013. Tingkat kematian juga naik pada pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus, stroke, dan gagal ginjal. Data ini menjadi rujukan yang menggambarkan masih tingginya kematian pasien yang diakibatkan penyakit tidak menular. Nah, jadi apa sih itu hipertensi? Menurut Kemenkes RI, hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik pada tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Seperti yang kita ketahui, tekanan darah terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistolik dan juga diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan ketika jantung berada dalam kondisi rileks saat menerima darah kembali ke ruang jantung sebelum kembali memompakannya ke seluruh tubuh. Nah, untuk klasifikasi hipertensi sendiri ada berbagai macam, namun kali ini saya akan membahas 3 klasifikasi hipertensi, yaitu yang pertama ada menurut WHO. Nah, untuk kategorinya sendiri ada 8 kategori, di mana untuk nilai normalnya tekanan sistol harus kurang dari 130 mmHg dan juga untuk diastolnya kurang dari 85 mmHg. Yang kedua, ada klasifikasi hipertensi menurut JNC7. Nah, untuk kategorinya ada dari normal, prehipertensi, hipertensi tahap 1, dan juga hipertensi tahap 2. Untuk normalnya, tekanan sistolnya kurang dari 120 mmHg dan juga untuk diastolnya kurang dari 80 mmHg. Dan yang terakhir ada klasifikasi hipertensi hasil konsensus Perhimpunan Hipertensi Indonesia, di mana untuk kategorinya ada kategori normal, prehipertensi, hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2, dan juga hipertensi sistol. Untuk normalnya sendiri, tekanan sistolnya kurang dari 120 mmHg dan juga untuk diastolnya kurang dari 80 mmHg. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis hipertensi. Nah, di sini ada 6 jenis hipertensi, yaitu yang pertama ada hipertensi esensial, yaitu hipertensi dengan etiologi idiopatik. Kemudian yang kedua ada hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang diketahui penyebabnya. Dan yang ketiga ada hipertensi resisten, yaitu hipertensi yang tidak dapat diobati hingga mencapai target tekanan darah kurang dari 140/90 mmHg, meskipun telah mendapatkan 3 antihipertensi berbeda golongan serta menjalani rekomendasi perubahan gaya hidup. Yang keempat ada krisis hipertensi, di mana tekanan sistoliknya lebih dari sama dengan 180 mmHg dan juga diastoliknya lebih dari sama dengan 110 mmHg. Nah, dapat disertai dengan hipertensi emergensi apabila terjadi kerusakan organ target dan juga hipertensi urgensi apabila tidak terjadi kerusakan organ target. Yang kelima ada hipertensi jas putih dan juga yang keenam ada hipertensi terselubung. Selanjutnya yaitu diagnosis hipertensi. Nah, diagnosis hipertensi ini ditegakkan apabila tekanan darah sistolnya lebih dari sama dengan 140 mmHg dan juga tekanan darah diastolnya lebih dari sama dengan 90 mmHg pada pengukuran berulang di klinik. Untuk langkah-langkah diagnosisnya sendiri yaitu yang pertama ada anamnesis. Nah, sebagian besar pasien dengan hipertensi tidak memiliki gejala apapun.
Pada kasus hipertensi esensial, hipertensi bersifat idiopatik atau tidak terdapat penyebab dasar yang bisa diidentifikasi. Pada kasus hipertensi sekunder, dokter perlu mengidentifikasi keluhan-keluhan untuk mengetahui penyebab hipertensi, misalnya seperti penyakit ginjal kronik atau hipertiroid. Langkah yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik utama yang dilakukan adalah pemeriksaan tekanan darah. Selain itu, dapat dilakukan pemeriksaan fisik yang mengevaluasi target organ untuk mengetahui adanya penyebab sekunder ataupun kemungkinan komplikasi. Dan yang terakhir ada pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang sebaiknya dilakukan pada pasien dengan hipertensi sebagai penapisan terhadap end organ damage. Nah, untuk pemeriksaan pencitraan yang mungkin diperlukan itu antara lain ada ekokardiografi, ada carotid ultrasound, kemudian ada pencitraan renovaskular dengan ultrasound maupun angiografi, terus ada MRI, kemudian ada fundoskopi dan juga ada CT scan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hipertensi dalam kehamilan yang didefinisikan sebagai tekanan darah 140/90 mmHg dalam 2 kali pengukuran ataupun lebih. Nah, penyakit ini sering disebut sebagai the killer disease karena merupakan penyakit pembunuh di mana penderitanya tidak mengetahui kalau dirinya mengidap hipertensi, sehingga penderita datang berobat setelah timbul kelainan organ akibat hipertensi. Penyakit dan kondisi ini termasuk preeklampsia, eklampsia, hipertensi gestasional, dan juga hipertensi kronik. Nah, ini adalah klasifikasi dan juga ada definisi mengenai macam-macam hipertensi dalam kehamilan. Nah, udah tahu kan seberapa bahayanya hipertensi itu? Berikut ada tips untuk mengontrol hipertensi, yaitu kita harus mengetahui tekanan darah kita, kemudian kita harus minum obat teratur sesuai dengan anjuran dokter, berhati-hati dalam menggunakan obat bebas, kemudian melakukan kontrol tekanan darah secara teratur, dan juga yang paling penting ialah tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dan mencukupi kebutuhan tidur.